잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angging Reini, perwakilan kelompok 5 yang berperan sebagai moderator. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang peran Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara yang kami angkat dari tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita simak video berikutnya. Bye-bye. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Dengan adanya makna yang terkandung dalam Pancasila, membuat kami mengupas mengenai unsur-unsur sila dalam Pancasila. Di dalam artikel ini, kami akan mengambil contoh kasus, yaitu kasus dengan judul menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Kasus ini kami pilih karena marak terjadi di Indonesia yang berideologikan Pancasila. Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan atau jabatan pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenangnya. Oleh karena itu, penjabat atau orang yang memiliki kekuasaan dilarang menggunakan kekuasaannya untuk hal pribadi. Mengapa banyak pejabat yang korupsi di negara kita? Hal itu bukan karena mereka kekurangan harta, melainkan sifat serakah dan moral yang buruk. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Dalam kasus ini, perampasan terhadap hak orang lain telah melanggar nilai-nilai agama yang merupakan suatu tindakan pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang melakukan ini tidak merasa takut kepada Tuhan dan merasa dirinya lebih berkuasa dari Tuhan. Kasus ini juga termasuk melanggar sila kedua yang dijelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan rasa toleransi, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam kasus ini sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang baik karena tidak berperilaku adil terhadap rakyat yang dimana penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan telah merampas hak rakyat. Dari kasus ini menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk bersama menjunjung tinggi Pancasila karena Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia bersama-sama menjunjung tinggi nilai dan melakukan kegiatan kemanusiaan untuk membela kebenaran serta keadilan. Indonesia harus menerapkan pedoman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, memiliki kesadaran untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan memberantas tindakan yang melanggar Pancasila agar peristiwa seperti ini tidak terjadi di Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara yang sadar hukum bagi rakyatnya, dan ini bukan hanya sekedar pekerjaan pemerintah, melainkan kita sebagai warga negara Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang adil, damai, dan sejahtera.